Saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bisa dikatakan sumber dosa itu adalah mata. Bisa dikatakan sumber dosa adalah pandangan mata kita. Karena banyak melihat-lihat, maka terlihatlah yang tidak baik. Karena banyak buka video, maka terlihatlah video-video yang tidak senonoh. Karena menengok orang sudah sukses, maka timbul di hati ini hasad, dengki. Karena menengok, ya banyaklah pokoknya. Gara-gara mata kita ini. Istri kita gitu juga. Keluarga kita gitu juga. Membanding-bandingkan kita dengan orang. Tengoklah dia, lihatlah dia. Kenapa kamu nggak bisa, Bang? Abang udah 20 tahun kerja nggak bisa beli Avanza. Lihatlah tetangga itu, disuruh pula kita melihat-lihat. Karena kita dan dia masih suka melihat-lihat. Ini karena ada panca indera mata. Coba kalau nggak bisa lihat, kayak orang tunanetra itu, wah hitam aja lah semuanya. Ini ada film bagus nih, kata kawannya. Film apa? Saya aja nggak bisa melihat. Ini ada duit segepok nih. Duit segepok mana bisa saya lihat? Orang tuh udah beli kebun 5 hektar. Ya mana tahu saya nggak bisa memandang. Jadi mata kita itu boleh dikatakan adalah sumber dari kita berbuat kesalahan. Dari istri kita berbuat kesalahan. Dari anak-anak kita karena suka melihat temannya main game, dia pun buat game juga, berbuat kesalahan. Oleh karena itu, mata yang diridhoi Allah itu kayak mana? Satu, mata yang bersiap siaga di perbatasan. Kalau zaman dahulu perang. Jadi kalau disuruh untuk menjaga, kamu jaga di sana, kamu jaga di gunung, kata Rasulullah. Bersiap siaga di perbatasan itu adalah namanya ribat. Maka sabda Rasulullah SAW, ribat atau bersiap siaga di perbatasan perang, sehari di jalan Allah dia lakukan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi siapa yang bersiap siaga di perbatasan di jalan Allah pula dia melakukan itu lebih baik dari Pajero, lebih baik daripada jadi kepala desa, lebih baik daripada punya walet dan lain-lain. Namanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau kita sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang kita tidak perang, kita nggak di Ukraina, kita nggak di Palestina. Bersiap siaga di perbatasan mana kita? Maka kita siapkan siaga kita di hati kita masing-masing untuk tidak memperbuat perbuatan maksiat, untuk tidak berjudi online, untuk tidak memfitnah kawan, untuk tidak menghasad dengki ke tetangga. Siap siagalah hatimu itu dimanapun. Makanya dikatakan selalu, bertakwalah kamu dimanapun. Bukan di masjid at-taqwa saja. Masjid namanya at-taqwa, bertakwa kita.
Di luar masjid, wah balik lagi ke dunia hitam. Ini tidak dimanapun namanya. Siap siaga diri kita. Ya kalau kita memang udah terlanjur melihat, memperbuat, mengejek, membuat dosa, kembali cepat kepada Allah. Tuh, nomor satu, mata yang siap siaga terus. Wah itu ada paha wanita, astagfirullah. Wah itu ada orang mengunjing, astagfirullah. Wah itu ada, itu enak tuh kayaknya, seru, politik. Tapi itu saling menjatuhkan, astagfirullah. Dari mata turun ke hati langsung cepat istighfar. Makanya pepatah itu kan, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Hati jangan ikut mata yang salah. Hati harus tetap suci dan bersih. Tuh mata kita itu jaga, siapkan dimanapun kita berada untuk tidak mempengaruhi badan ini. Banyak orang yang berselingkuh itu gara-gara nengok body tetangganya. Apa ya, dilihat-lihat istri orang, istri kita aja lah. Yang kedua, mata yang selalu menangis, tapi menangisnya di malam hari, jangan di pagi hari nangis. Ulama yang takut kepada Allah, saya katakan, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang punya ilmu, yang takut kepada Allah itu pagi-pagi nggak nangis. Jadi nangisnya malam. Ketika kapan? Ketika dia berdua dengan Allah. Kenapa nggak boleh pagi siang nangis? Kalau pagi siang nangis, kayak mana mau mencangkul? Kayak mana mau mengetik? Kayak mana mau nyetir mobil? Orang sedih. Di hadapan orang jangan nampak loyo. Banyak hutang ya banyak hutang lah, tapi jangan nampak mukanya muka madesu, masa depan suram. Nampakkan segar terus, tegar terus. Aku tadi malam nggak tidur, nampak loyo. Biar dikasihani kawan, nggak begitu. Nampak segar terus. Ada loyo-loyo udah siang hari. Tapi kalau udah malam, ya Allah, memang payah lah hidup aku nih. Memang beginilah keluarga aku nih. Begitulah kawan aku. Kami dah buat baik, dianggap juga salah. Malam baru nangis. Ini baru mata yang baik. Mata yang pas sesuai dengan ulama. Mata yang menangisnya bukan di pagi atau di siang, tapi di malam hening, dikala orang nggak ada. Ketiga, innan nazrata sahmun, sesungguhnya mata atau pandangan adalah panah, min sihami iblis, dari panah-panah iblis. Siapa yang meninggalkan pandangan itu, maksud saya bukan pandangan yang baik-baik, pandangan yang buruk tadi itu, nonton porno, judi online, main skater, dan lain-lain lah. Pokok di HP itu banyak tuh, mata-mata kita rusak jadinya. Kalau kita meninggalkannya karena Allah, kata Rasulullah, nanti hati kita akan diletakkan keindahan dan kemanisan. Enak hati kita tuh jadinya. Cobalah. Pertama memang berat, aku udah biasa nonton porno, nontonlah. Tapi kita lawan terus, nggak boleh. Malam kedua lawan lagi, nggak boleh. Malam ketiga sampai setahun nggak boleh. Tengok perubahan di hati kita. Oh, enak hatiku jadinya ya. Diletakkan Allah enak hati kita tuh. Ya kan, kalau perasaan yang merasakan sendiri-sendiri, orang lain mana tahu merasakan. Kau hati kau tentram aja ya, kadang nggak tahu orang. Padahal banyak masalah, kusut hatinya. Tapi yang merasakan hati enak tuh kita. Kayak mana hati itu supaya enak? Tinggalkanlah tadi itu, melihat panah dari panah-panah